guys, kembali lagi dengan YouTube channel saya. Di mana dalam YouTube channel ini Anda akan mendapatkan berbagai informasi terkait dengan perkembangan teknologi dan sistem informasi. Namun, sebelum Anda menyaksikan YouTube ini, alangkah lebih baiknya kepada Anda untuk melakukan like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa klik tombol notifikasi atau lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Siap? Mari selamat menyaksikan. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi kian hari kian berkembang dengan pesatnya. Hal tersebut memberikan salah satu iming-iming bagi suatu organisasi untuk melakukan investasi terhadap teknologi bagi organisasinya. Namun disayangkan, investasi yang begitu besar dari suatu organisasi kurang diikuti dengan adaptif dari teknologi informasi itu sendiri. Kerangka kerja tata teknologi dan manajemen untuk informasi dan teknologi terkait yang dimulai dari kebutuhan pemangku kepentingan dapat kita bahas dengan menggunakan salah satu metodologi. Metodologi apakah itu? Mungkin Anda sering mengenal dengan istilah COBIT. Control Objective for Information and Related Technology atau yang sering disebut dengan COBIT telah melakukan beberapa evolusi. Penemuan COBIT tahap pertama yaitu pada tahun 1996, yang pada masanya hanya bersifat audit. Dan pada tahun 1998, COBIT mengalami evolusi, di mana COBIT berfungsi sebagai sistem kontrol. Dan pada tahun 2000, COBIT semakin melakukan pengembangan, di mana COBIT sudah melakukan fungsi penambahan, yaitu how to manage, bagaimana memanage suatu organisasi. Dan pada tahun 2005, COBIT sudah melakukan suatu sistem terobosan yang disebut dengan IT governance. Dan terakhir, tahun 2011, COBIT memasuki COBIT fase kelima, di mana terobosan yang ditanamkan adalah IT Enterprise Governance, di mana COBIT 5 berfungsi untuk semua jenis organisasi, semua jenis lini usaha, dan semua komponen-komponen yang ada dalam organisasi. Dalam COBIT 5 memiliki kerangka kerja yang didasarkan pada 5 prinsip. Yang pertama adalah Integrator Framework, yang kedua adalah Stakeholder Value Driven, yang ketiga Business and Contact Focused, yang keempat Enable Based, dan yang kelima adalah Governance and Management Structure. Well, sekarang kita bahas poin pertama, yaitu Integrated Framework. COBIT dibangun, maksudnya COBIT 5 dibangun untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi yang berbeda-beda. Tentunya, organisasi yang berbeda memiliki investasi teknologi yang berbeda-beda pula. Untuk memenuhi perbedaan jenis organisasi dan jenis sistem serta jenis teknologi tersebut, COBIT memberikan beberapa framework untuk melakukan analisa yang tepat guna dan tepat sasaran. Tujuan inti dilakukannya investasi teknologi dan COBIT sebagai alat penganalisanya adalah hanya untuk menentukan kualitas informasi, transparan, akurat, dan respon time. Itu adalah kualitas informasi dan COBIT menyediakan itu. Yang kedua adalah Stakeholder Value Driven. Seperti kita ketahui, tujuan dari COBIT 5 adalah untuk melakukan analisa atau audit terhadap teknologi informasi dan sistem informasi dari suatu perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan salah satu teamwork atau relationship dari masing-masing komponen dalam suatu organisasi. COBIT tidak hanya mengupas satu bagian tertentu, tapi the whole system dalam suatu organisasi. Artinya, masing-masing kapasitas, masing-masing entitas, atau masing-masing subsistem memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dan itu akan dikupas oleh COBIT. Bukan hanya satu bagian, tapi the whole system. Dari top management
middle, lower management, semua akan kebagian tugasnya masing-masing. Termasuk di dalamnya adalah yayasan atau pemilik modal atau penanam saham akan tetap dianalisa atau diaudit oleh sistem COVID 5. Karena masing-masing komponen memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Itu masuk dari stakeholder value driven. It means harus ada good networking, good relationship dalam suatu organisasi. Yang ketiga adalah business and contact focused. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali best practice yang kita temui dalam industri IT, serta dapat menunjang proses IT Gov tentunya. Sebagai contoh, dari sisi risk management, kita mengenal ada yang namanya ISO 31000. Terkait dengan information security, kita mengenal ada yang namanya ISO 27001. Juga ada banyak metodologi yang mengupas tuntas terkait IT Gov. Contohnya adalah TOGAF, ITIL, PMBOK, dan masih banyak lagi. Dan dalam COVID-5, untuk pertama kalinya seluruh kerangkaian best practice dijadikan menjadi satu. Oleh karena itu, dalam COVID-5 akan menganalisa seluruh komponen-komponen yang ada dalam organisasi dari hulu ke hilir, dari pimpinan sampai dengan operasional, akan dikumpas tuntas. Bagaimana investasi teknologi dilaksanakan, diterapkan, dan diimplementasikan dalam organisasi tersebut. Yang keempat adalah enable based. IT Gov berada dalam teritorial organisasi the whole system. Seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahwa sistem informasi merupakan hubungan dari subsistem yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, di mana masing-masing subsistem memiliki satu tujuan yang sama. COVID pun akan menganalisa komponen tersebut. Oleh karena itu, tidak bisa suatu subsistem ini berdiri sendiri tanpa mengikutsertakan subsistem yang lain. Karena COVID tidak bisa menemukan sistem-sistem tersebut. Benang merah yang bisa kita ambil adalah dibutuhkan salah satu good networking dalam satu organisasi untuk mengembangkan persepsi-persepsi tingkat kebutuhan COVID-5. Ini yang dikatakan bahwa enable based dalam COVID-5 sangat dibutuhkan. Kuncinya adalah good relationship and good networking dalam organisasi. Yang kelima adalah governance and management structure. Well, in this case, ada banyak orang yang melakukan misperception atau salah persepsi terhadap governance dan manajemen. Banyak orang menyamakan antara governance dan manajemen. Pada dasarnya, sangat berbeda. Governance adalah tools atau alat yang dioperasikan oleh manajemen. Governance diaudit, dianalisa ya, kesesuaiannya dengan yang dilakukan oleh manajemen. Dan manajemen adalah objek yang melakukan kegiatan governance. Jadi, governance adalah tools dan manajemen adalah orang yang melakukan atau memanfaatkan tools-nya. Baik, itulah intro bahasan pertama, sesi pertama dari pengenalan COVID-5. Kita akan bahas lebih lanjut COVID-5 dalam sesi berikutnya. Demikian, terima kasih materi kita sampai di sini, dan salam teknologi.